Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Virgo Agni dengan NIM 2211011009 dan rekan saya Kadek Ramadiani dengan NIM 2211011004. Di video kali ini kami akan membawakan materi yaitu Wasista Adwaita Darsana. Nah, perlu kalian ketahui, Wasista Adwaita ini merupakan filsafat yang cukup kuno yang pada awalnya didirikan oleh Bodhanaya di dalam wortinya yang ditulis sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Nah, aliran ini disebut dengan Wasista Adwaita yang berakar dari dua kata, yakni Wasista dan Adwaita. Wasista berarti yang diterangkan atau yang ditentukan oleh sifat-sifatnya, sedangkan Adwaita berakar dari dua kata, A yang berarti tidak dan Dwaita berarti dua, sehingga menjadi tidak dualisme atau esa. Nah, kenapa disebut Wasista Adwaita? Karena ia menanamkan pengertian Adwaita atau kesatuan dengan Tuhan atau tidak dualisme dengan wisesa atau atribut. Oleh karena itu, ia merupakan atau terkenal dengan monisme terbatas, dalam artian hanya Tuhan yang ada, sedangkan semua lainnya yang terlibat merupakan perwujudannya atau atributnya. Jadi, dapat dikatakan secara eksplisit bahwa Wasista Adwaita ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Tuhan atau Narayana adalah segala sumber dari apa yang telah ada. Nah, sehingga Tuhan atau Narayana adalah awal dan akhir dari kehidupan ini. Kemudian, filsafat Wasista Adwaita ini mengenal 3 jenis pramana atau alat pengetahuan yang terdiri dari prataksya atau pengamatan, anumana atau penyimpulan, dan sabda atau kesaksian. Nah, pengamatan memiliki 2 jenis, yaitu nirwikalpa atau pengamatan tanpa penilaian dan satwikalpa yaitu pengamatan dengan ciri-ciri atau penilaian. Sedangkan anumana adalah penyimpulan tentang pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang baru ada dan semestinya. Nah, selanjutnya ada pandangan Wasista Adwaita tentang Brahman, di mana Wasista Adwaita mengakui kejamakan Brahman atau Narayana hidup dalam kejamakan bentuk sebagai roh-roh atau cit dan materi atau cit. Kemudian Brahman dipandang sebagai realitas tertinggi dan bersifat saguna dan imanen. Nah, semua apa yang ada di dunia ini berasal dari Brahman. Tanpa Brahman, jiwa dan alam semesta tidak akan ada, seperti tidak akan ada matahari, pepohonan, dan yang lainnya. Nah, kemudian Brahman adalah jiwa alam semesta sekaligus dalam setiap makhluk hidup. Wasista Adwaita memandang Brahman, jiwa dan alam semesta nyata dan kekal serta tidak bisa dipisahkan, namun tidak berada pada tingkatan yang sama. Jadi kesimpulannya Brahman, jiwa, dan alam semesta berbeda. Kemudian dalam sistem Wasista Adwaita, Brahman dipandang berhakikat inteligensi, berasal dari semua cacat dan celah, memiliki sifat yang mulia seperti maha tahu, maha kuasa, berada di mana-mana, dan pemurah. Nah, yang kedua ada pandangan Wasista Adwaita tentang Atman. Nah, menurut Ramanujuna, Tuhan, Atman, dan alam semesta merupakan kesatuan-kesatuan yang abadi. Atman secara mutlak, nyata, dan secara abadi berbeda dengan Tuhan. Sesungguhnya Atman muncul dari Brahman dan tak pernah di luar Brahman. Kemudian ada 3 golongan Atman menurut Ramanujuna, yaitu Nitya, abadi, Mukta, bebas, dan Bada atau terbelenggu. Nah, Atman-Atman yang abadi tak pernah berada dalam belenggu dan selamanya bebas. Mereka hidup dengan Tuhan Narayana di Vaikunta, sedangkan roh-roh yang terbebas sekali waktu menjadi subjek atau samsara atau kelahiran. Nah, tetapi suatu saat mencapai pembebasan dan hidup dengan Tuhan. Kemudian manusia atau Atman pribadi merupakan partikel dari keseluruhan partikel, yaitu Tuhan. Ibaratnya seperti sebutir buah delima yang menyatakan Tuhan, maka setiap biji delima adalah roh pribadi.
Nah, rekan saya tadi telah menjelaskan tentang pengertian Vasistha Adwaita dan pandangan Vasistha Adwaita tentang Brahman dan Atman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pandangan Vasistha Adwaita tentang moksha. Apa itu moksha? Moksha adalah di mana Atman telah memperoleh pembebasan. Atman tidak lagi terikat dengan keduniawian. Ada dua jalan untuk mencapai alam Wisnu yang dikemukakan Ramanuja, yaitu jalan prapati dan bhakti. Prapati adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk berlindung, di mana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia akan melepaskan semua ikatan suka dan duka. Orang yang menjalankan hal tersebut menurut Ramanuja akan mencapai Waikunta, yaitu tempat kebahagiaan yang tak terhingga dan menikmati kehadiran Brahman secara terus-menerus. Jalan yang kedua yaitu melalui memuja alam Narayana atau bhakti, yaitu melalui Jnana Yoga, Karma Yoga, dan Bhakti Yoga. Selanjutnya, pandangan Vasistha Adwaita tentang alam. Dalam Upanishad disebutkan bahwa alam semesta ini berasal dari Tuhan. Nah, Ramanuja berpendapat bahwa di dalam Brahman yang Esa itu terdapat dua jenis unsur pokok, yaitu Chit dan Acit. Chit adalah spirit atau jiwa yang memiliki kesadaran, dan Acit adalah benih dari objek material atau asas kebendaan yang tidak memiliki kesadaran. Chit dan Acit dapat disamakan dengan Purusa dan Prakrti. Menurut Vasistha Adwaita, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dari Prakrti. Prakrti disamakan dengan Maya. Antara Tuhan dan Maya bukan merupakan hal yang berbeda, karena pada hakikatnya hanya Tuhan yang ada. Selanjutnya, epistemologi Vasistha Adwaita. Ajarannya yang terpenting ialah tentang kategori atau unsur yang menjadikan segala sesuatu yang ada di alam ini. Vaisesika menyatakan bahwa ada 7 unsur atau kategori yang menjadikan alam ini, yaitu yang pertama ada Drauya. Drauya atau substansi adalah zat yang ada dengan sendirinya dan bebas dari pengaruh unsur-unsur lain. Namun, unsur lain tidak dapat apa-apa tanpa substansi. Substansi atau Drauya dapat menjadi sebab yang melekat pada apa yang dijadikannya, atau Drauya dapat menjadi tidak ada pada apa-apa yang dihasilkannya. Ada 9 substansi yang dinyatakan oleh Vaisesika, yang pertama yaitu bumi, api, air, udara, akasa, waktu, ruang, akal, dan pribadi. Semua substansi tersebut real, tetap, dan kekal. Namun hanya hawa, waktu, dan akasa bersifat tak terbatas. Kombinasi dari 9 substansi itulah membentuk alam semesta beserta isinya, menjadikan hukum-hukumnya yang berlaku terhadap semua yang ada di dalam ini, baik bersifat fisik maupun yang bersifat rohaniah. Adapun yang termasuk substansi badan atau fisik ialah bumi, air, api, udara, ruang, waktu, dan akasa. Sedangkan yang tergolong substansi rohaniah terdiri dari akal dan pikiran. Kedua substansi rohaniah ini bersifat kekal dan pada setiap makhluk hanya terdapat satu jiwa dan satu manas. Adapun yang termasuk substansi badan atau fisik ialah bumi, air, api, udara, ruang, waktu, dan akasa. Sedangkan yang tergolong substansi rohaniah terdiri dari akal dan pribadi. Kedua substansi rohaniah ini bersifat kekal dan pada setiap makhluk atau manusia hanya terdapat satu jiwa dan satu manas. Demikianlah pribadi atau jiwa itu bersifat individu dan menjadi sumber kesadaran setiap makhluk yang senantiasa berhubungan dengan kegiatan badan atau fisik. Setiap pribadi atau atma memiliki manas tersendiri yang dipakai sebagai alat untuk mengenal dan mengalami sesuatu melalui alat fisik, termasuk juga dipakai sebagai alat untuk mencapai kebebasan. Namun, di lain pihak, manas juga diakui dapat menyebabkan kelahiran kembali. Oleh karena setiap makhluk atau manusia dijiwai oleh pribadi, maka pandangan Vaisesika terhadap jiwa tidak mungkin dipisahkan karena keduanya senantiasa mewujudkan satu kesatuan. Yang kedua ada karma. Jadi tidak semua substansi atau zat dapat bergerak. Hanya substansi yang bersifat terbatas saja dapat bergerak atau mengubah tempatnya. Substansi yang tak terbatas, Atman, Hawa, dan Akasa tidak dapat bergerak karena telah memenuhi segala yang ada. Karena Tuhan sebagai sumber gerakan alam ini, maka Tuhan Maha mengetahui segala gerak dan perilaku benda-benda di alam ini, termasuk mengetahui perilaku manusia. Atas dasar itu, maka
Jelaslah Waisesika meyakini adanya Tuhan secara anumana. Diyakini Tuhan adalah Maha Tahu, menjadi sumber kesadaran tertinggi, dan Waisesika meyakini bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan jalan mengatur komposisi atom-atom yang ada. Yang ketiga ada Samanya. Samanya atau sifat umum ialah sifat yang terdapat pada sekelompok atom yang sudah tentu berbeda-beda dengan sifat atom yang lain. Seperti sifat kelompok atom air akan berbeda dengan sifat kelompok atom bumi maupun dengan sifat kelompok atom manas dan sebagainya. Yang keempat ada Wisesa. Wisesa atau sifat perorangan adalah banyak dan beraneka ragam karena setiap benda atau orang memiliki sifat tersendiri dan benda antara yang satu dengan yang lain. Karena setiap benda atau substansi memiliki wisesa, maka wisesa ini bersifat kekal oleh karena alam ini terjadi dari substansi yang kekal. Selanjutnya ada Samawaya. Pelekatan juga bersifat kekal dan hanya ada satu yang disebut Samawaya. Pelekatan dikatakan kekal karena pelekatan ini tentu terjadi pada benda-benda, yaitu pelekatan antara benda zat dengan kualitasnya seperti api dengan panas, kapur dengan putih, tinta dengan hitam, dan sebagainya. Api, air, dan tanah terjadi dari substansi yang atomnya bersifat kekal. Maka tentu kualitasnya pun kekal, termasuk hubungan yang tak terpisahkan. Samawaya atau pelekatan keadaannya kekal pula. Namun sifat kekekalan itu hanyalah satu walaupun terdapat pada bermacam-macam substansi. Nah, yang terakhir ada Abhawa. Abhawa dikatakan kategori yang bersifat negatif karena menyatakan ketidakadaan dari sesuatu. Jadi, Abhawa pun ternyata menyebabkan terjadinya sesuatu, yaitu ketidakadaan. Ketidakadaan disebut bukanlah mutlak, melainkan ketidakadaan yang bersifat khusus dan berlaku pada ruang waktu tertentu dan terbatas. Oke, jadi segitu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.